perusahaan dan juga pemerintah Jepang lagi pertimbangin nih untuk ngebatasin atau mungkin nge-stop penerimaan tenaga kerja dari Indonesia. Sampai-sampai nih YouTuber Neo Japan ditelepon langsung nih sama pemerintah Jepang khusus untuk ngebahas peringatan keras bagi warga negara Indonesia. Data resmi dari Kementerian dan Kehakiman Jepang nunjuk ini ada 4.086 kasus kriminal yang melibatkan warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang. Dan kasus ini tuh naik 17%. Sebagian besar pelakunya adalah WNI yang overstay atau ilegal. Dan mereka melakukan tindakan ini karena terdesak sama dorongan ekonomi. Laporan berita juga bahkan menyebutkan kasus-kasus yang spesifik dan juga brutal yang dilakukan WNI di sana. Seperti adanya kerusuhan di jalanan Osaka, perampokan dan juga kekerasan di rumah warga Jepang. Sampai ada nih tindakan yang paling tragis, yaitu menelantarkan jasad bayi yang dilakukan oleh WNI pemagang. Selain kasus kriminal, ternyata ada masalah lain nih yang membuat warga lokal sana menjadi resah sama sebagian besar kelakuan warga negara Indonesia. Dan masalah ini tuh justru datang dari perilaku sehari-hari yang mungkin kita tuh anggap sepele. Contohnya seperti berkerumun di tempat umum, seperti di jalanan maupun stasiun, berbicara terlalu keras di kereta, berfoto rame-rame, sampai nih yang paling viral adalah membawa spanduk organisasi di jalanan. Dan juga inisiatif melakukan silaturahmi menggunakan baju bela diri di tempat umum. Perilaku yang mungkin kita anggap wajar ini ternyata mengganggu sebagian besar masyarakat yang tinggal di sana. Mereka menilai kalau kelakuan ini tuh melanggar ketertiban umum dan dinilai gak sopan, serta gak menghormati budaya dan juga adat setempat. Terus dampaknya buat calon pekerja kayak kamu nih gimana sih? Sebenarnya tuh jadi double gak sih khawatirnya? Kamu tuh jadi takut bukan karena berita kriminal yang brutal aja, tapi kamu juga jadi khawatir nih kalau citra buruk itu dicap jelek sama perusahaan tempat kamu bekerja nanti. Kondisi ini pastinya bikin nambah tekanan mental dan juga bikin rasa cemas kamu tuh semakin meningkat. Bener gak? Nah, ngelihat dari dua masalah ini, ajakan dari Neo Japan nih terasa sangat relevan banget deh. Intinya bukan cuma sekedar jangan melanggar aturan hukum, tapi juga soal pentingnya adaptasi, menjaga budaya dan juga norma setempat, dan yang paling penting adalah menjaga sikap kita sehari-hari. Karena pemerintah dan juga perusahaan Jepang lagi mengevaluasi kita secara keseluruhan. Pesan penting dari Neo Japan yang penting banget kita ingat bersama. Jangan sampai nih, karena ulah kita justru menutup pintu kesempatan buat bekerja di Jepang bagi generasi selanjutnya.